Salam Bapak Ibu, Saudara semua. Kita sampai pada dua Raja-Raja pasal 7. Dipersilahkan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat selain akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, bagi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa darinya. 4 orang yang sakit kusta dan di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke kemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram, karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang.
tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu, si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Terima kasih. Pada pasal 6, pasal sebelumnya kita sudah membaca bahwa sejak Samaria dikepung oleh tentara Aram, terjadi kelaparan hebat, terjadi malapetaka, sehingga Raja Israel sampai dia bilang kepada Elisa bahwa malapetaka itu adalah dari Tuhan dan buat apa dia berharap pada Tuhan lagi. Di pasal 7 ini diawali dengan jawaban Elisa atas perkataan raja tersebut. Jadi Elisa menjawab perkataan Raja Israel tersebut dengan menyampaikan sebuah nubuat ya, bahwa besok kira-kira waktu ini, waktu mereka berbicara, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi di sini nubuat Elisa adalah bahwa harga-harga kembali normal, karena kemarin saat kelaparan kita sudah membaca bahwa harga satu kepala keledai itu 80 sikal perak ya, jadi mahal sekali. Jadi kalau saya baca di Kamus Sabda itu, satu sikal itu 14,4 gram ya. Kalau satu sukat itu 12 liter. Jadi bisa dibayangkan kalau harga satu kepala keledai itu 80 sikal perak, itu mahal sekali. Itu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Tetapi juga waktu dia menyampaikan nubuat firman Allah itu, ada seorang ajudan raja yang tidak percaya akan nubuat itu, bahkan dia merendahkan kuasa Tuhan. Di ayat 2 kita tadi membaca bahwa abdi Allah ini berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit ya, masakan hal itu mungkin terjadi. Jadi ajudan ini tidak percaya firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Allah, kemudian dia juga merendahkan kuasa Allah. Dan di situ kemudian Elisa mengatakan juga suatu nubuat bahwa sesungguhnya engkau abdi Allah ini akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, ini nubuat yang disampaikan Nabi Elisa di ayat 1 sampai ayat 2. Kemudian kita baca di ayat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ayat 3 sampai ayat 17 ini adalah penggenapan nubuat Nabi Elisa. Kita membaca suatu cerita yang sangat menarik di sini bahwa Tuhan melakukan penggenapan nubuat Elisa diawali dengan ada 4 orang sakit kusta di pintu gerbang. Kita tahu bahwa orang sakit kusta itu disingkirkan, diasingkan begitu, dijauhi. Nah, 4 orang ini mereka berdiskusi ya, kalau mereka diam di situ akan mati, mereka masuk ke kota Samaria akan mati karena sama-sama tidak ada makanan. Kemudian mereka melihat suatu peluang untuk hidup, yaitu pergi ke perkemahan tentara Aram ya. Jadi di sana juga ada 2 kemungkinan, mereka mati atau mereka justru hidup. Itu tidak akan didapatkan saat mereka ke Samaria, ke kota. Mereka akan mati pasti begitu. Nah, di sini kita melihat kemudian Tuhan bekerja menolong orang-orang Israel, bahwa ketika keempat orang kusta ini masuk ke perkemahan tentara Aram, mereka melihat di situ ternyata tidak ada orang sama sekali ya. Mereka hanya melihat keledai tertambat, hanya melihat kuda, hanya melihat kemah yang kosong. Dan ternyata Tuhan bekerja waktu sebelum orang
kusta, keempat orang kusta ini masuk ke perkemahan orang Aram, Allah sudah membuat tentara Aram ini pergi semua. Jadi ayat 6 dikatakan di situ, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga itu membuat tentara Aram ketakutan dan mereka pergi meninggalkan perkemahannya dan meninggalkan semua barang-barangnya di perkemahan tersebut. Nah, kita juga melihat pada akhirnya di sini apa sih yang dilakukan oleh orang-orang kusta itu? Ya, mereka yang selama ini kelaparan, kemudian diasingkan gitu ya. Kita melihat mereka masuk ke kemah, kemudian makan minum, kemudian mengambil emas, mengambil barang-barang dibawa pergi ke tempat dia, kemudian balik lagi sampai 2 kali. Nah, tapi di situ mereka sadar ya, ada salah satu orang yang mengingatkan bahwa itu tidak baik ya. Itu tidak baik, bahwa hari ini adalah hari yang baik ya. Mereka menemukan suatu kondisi yang itu bisa berguna bagi orang-orang eh, Samaria. Makanya kita melihat bahwa akhirnya mereka memberitahukan itu kepada raja ya, bahwa tentara Aram sudah pergi dan perkemahan orang Aram ini kosong begitu. Jadi mereka pergi menyampaikan penemuan mereka itu kepada bangsa Israel. Kita bisa melihat di sini sikap terpuji dari keempat orang kusta itu ya. Mereka yang selama ini diasingkan, dipinggirkan, tetapi saat mereka menemukan suatu berkat yang luar biasa, mereka ingat dengan saudara-saudara mereka yang justru sejauh ini sudah menyingkirkan mereka ya. Ada tindakan empati ya. Mereka tidak sakit hati, tapi mereka berempati untuk memberitahukan hal baik itu kepada eh, orang-orang Samaria. Ya, kita lihat mereka melakukan sesuatu yang baik, kemudian melalui pegawai-pegawainya, pegawai tersebut menyampaikan hal itu kepada Raja Israel. Nah, kita melihat di sini Raja Israel ketika mendengar bahwa ada kabar yang menggembirakan itu, mereka Raja Israel tidak langsung percaya ya. Kita baca di sini Raja Israel itu menerangkan kepada para pegawainya. Jadi bahwa ini mungkin jebakan begitu ya kalau kita baca. Raja Israel ini sangat berhati-hati. Dia tidak langsung percaya, tetapi dia eh, menganalisa apakah ini jebakan gitu ya. Karena ya kita tahu seorang raja pasti sudah terlatih pola pikirnya untuk bagaimana mempertahankan diri, bagaimana siasat musuh-musuhnya begitu, jebakan-jebakan yang ada. Dia sudah terlatih sehingga kita sangat memaklumi kalau dia perlu menyelidiki informasi dari keempat orang kusta itu dan akhirnya mereka diskusi dengan para pegawainya raja ini dan kemudian melakukan suatu penyelidikan yang seksama untuk melihat kebenaran info ini. Dan pada akhirnya kita baca bahwa info ini benar ya. Jadi tentara orang Aram benar-benar pergi meninggalkan perkemahannya, kemudian aman dan di dalam kemah itu terdapat banyak makanan dan akhirnya kita membaca di ayat 16, maka keluarlah penduduk kota itu, kota Samaria yang sudah dikepung itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Dan karena di situ banyak makanan, sehingga kita tahu eh, banyak persediaan, maka harga-harga akan turun. Dan dituliskan di sini bahwa setelah rakyat keluar ke perkemahan orang Aram itu, mereka menemukan banyak makanan, harga sesuka tepung yang terbaik hanya berharga 1 sikal. Ya. Kemudian juga 2 sukat jelai itu hanya berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita eh, melihat suatu penggenapan nubuat Nabi Elisa yang di dalamnya pasti ada campur tangan Tuhan melalui keempat orang kusta, ya orang yang disingkirkan. Tuhan memakai orang-orang yang terpinggirkan untuk menggenapi rencananya. Dan kita di akhir pasal 7 ini kita membaca bahwa
ada penekanan tentang pengendapan nubuat Nabi Elisa tersebut, yaitu bahwa pada malam itu sesuai dengan firman Tuhan, harga satu sukat hanya sesikal, kemudian harga tepung jelai itu hanya sesikal juga. Dan kita melihat juga bahwa nubuat juga terjadi atas ajudan, ya, atas perwira yang tidak percaya firman Tuhan, yang dia juga merendahkan kuasa Tuhan. Akhirnya apa? Dia melihat sendiri bahwa rakyat Samaria terbebas dari kelaparan, harga menjadi normal kembali, tetapi dia tidak makan apa-apa. Karena apa? Karena dia mati terinjak-injak oleh rakyat yang kelaparan, yang terburu-buru mencari makanan itu. Jadi dari bacaan kita pagi ini, kita mendapatkan amanat bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh nabinya. Kemudian juga Tuhan menghendaki umatnya untuk mempercayai kuasanya. Dan ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan dan kuasanya akan mendatangkan kebinasaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apakah saudara dan saya mengamini setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang itu akan menyelamatkan hidup saudara dan saya? Demikian renungan pagi ini, semoga memberkati, dan saya kembalikan ke host. Terima kasih. Kita mengucap syukur karena kita punya firman dan diberi kesempatan untuk terus percaya kepada setiap firman Tuhan. Karena di dalam setiap masalah kehidupan kita, ketika kita percaya, mengimani janji firman Tuhan, bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita mendapat pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kita mau yakin Tuhan yang memberkati dan melindungi kita selalu. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selama hidupku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Katakan dengan iman, musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Mari kita mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan. Karena di dalam setiap firman Tuhan mengandung janji Tuhan. Dan ketika kita percaya, maka kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur bersama. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu untuk setiap firman dan janji-janji Tuhan. Hidupkanlah Tuhan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami, supaya kami tetap percaya sekalipun keadaan mungkin berbeda dengan firman Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Engkaulah ya Tuhan yang selalu kami andalkan dan harapkan. Kami terus mau bersuka di dalam Engkau. Kami terus mau berharap kepadamu. Karena Tuhan kami diselamatkan, dipelihara, dijaga oleh Tuhan selalu. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan Tuhan sehelai rambut pun Tuhan tidak akan terjatuh ketika Tuhan tidak mengizinkan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau terus memberkati setiap kami, untuk kami selalu bersuka di dalam firman Tuhan, selalu haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.